Rian, kabel power yang ke kamera nomor 4 itu kok kurang panjang ya? Tarikan dari dak utama tadi agak melengkung. Coba kamu cek lagi di plafon. Suara Mufti memecah keheningan malam yang mulai merayap di Wonosobo. Aku Rian menengadah, mengabaikan sedikit rasa pegal yang sudah menjalar dari pundak hingga ke jempol kaki. Kami berdua berdiri di tengah sebuah ruko 3 lantai yang baru direnovasi total. Besok pagi, tempat ini akan beroperasi sebagai kantor cabang, mirip seperti toko retail modern. Dan tugas kami adalah memastikan 8 kamera CCTV terpasang dan berfungsi sempurna malam ini juga. Sudah Mas Mufti, memang cuma tersisa sejengkal. Kalau mau aman, aku sambung sedikit di sini. Terus aku pasang skun baru. Balasku sambil memegang gulungan kabel UTP yang berantakan. Aku menggeser tangga aluminiumku sedikit ke kanan, tepat di bawah plafon gipsum yang sudah mulai menguning. Tempat kamera dom di sudut ruangan utama lantai 1 akan diposisikan. Mufti, senior sekaligus mantan kakak kelasku di SMK dulu, hanya mengangguk, sibuk mengutak-atik digital video recorder atau DVR di meja kasir yang masih kosong. Ruangan ini meskipun baru, terasa dingin, bahkan menusuk. Bukan dinginnya udara Wonosobo, tapi dingin yang membawa sensasi hampa. Aku meraih obeng dari kantong perkakas yang tergantung di pinggang, siap mengupas lapisan luar kabel. Di sampingku, Sinta berdiri, bersandar santai di kaki tangga, mengenakan dress batik modern berwarna gelap yang entah sejak kapan sudah berganti dari kaos dan celana panjang yang dia kenakan saat kami berangkat tadi siang. Dingin banget di sini, Rian. Kayaknya ada yang lagi lewat barusan. Auranya kaku, kayak mayat lama, bisik Sinta dalam hati. Suaranya terdengar sangat jelas di benakku, seolah dia benar-benar berbisik di telingaku. Tentu saja, Mufti tidak melihat Sinta, apalagi mendengar bisikannya. Hanya aku yang bisa melihatnya, seolah dia adalah manusia biasa. Interaksi kami pun senatural teman karib. Biasa, namanya juga ruko baru tak, pasti banyak penghuni lama yang protes. Balasku telepatis, mencoba fokus pada ujung kabel yang harus kususun dengan urutan warna yang benar. Namun ada yang mengganggu konsentrasiku. Sejak kami mulai menarik kabel dari ruang kontrol DVR di lantai 1 ke atas plafon, aku terus-menerus merasa diawasi. Bukan tatapan Mufti, melainkan tatapan dari sudut ruangan yang paling gelap, tepatnya di sekitaran tangga menuju lantai 2. Di sana, kegelapan seperti tidak mau tersentuh cahaya, bahkan dari lampu neon yang terpasang sementara. Aku mengabaikannya. Ini Wonosobo, rumah bagi banyak energi kuno. Hal ini sudah jadi makanan sehari-hari sejak aku lahir dengan bakat spiritual ini. Tangga itu sendiri terbuat dari kayu tua yang dicat ulang. Di samping tangga, ada sedikit ceruk yang terasa lebih dingin dari area lainnya. Setiap kali aku harus melintas atau bekerja di dekat sana, sensasi sepasang mata tajam yang menyorotku semakin jelas. Mas Mufti, aku naik dulu ya. Mau tarik kabel kamera 5 dan 6 untuk area atas, ujarku sambil mengangkat gulungan kabel UTP dan beberapa tie wrap. Oke, hati-hati, tangganya licin, jawab Mufti tanpa mengalihkan pandangan dari monitor DVR. Saat kakiku menapaki anak tangga pertama, Sinta melangkah mendahuluiku. Dia menoleh ke belakang, matanya yang tajam menatap lurus ke ceruk di sebelah tangga itu, seolah memberi peringatan. Hei, yang di pojok itu marah. Dia merasa kita mengganggu wilayahnya. Dia naksir kamu loh, Yan. Auramu kayak makanan enak buat dia, ujar Sinta. Senyum nakalnya menghiasi wajahnya. Jangan ngawur, urus urusanmu, aku kerja dulu, hadikku dalam hati, meskipun aku tahu dia tidak sepenuhnya bercanda. Aku bergegas naik ke lantai 2. Lantai ini kosong melompong. Rencananya
akan dijadikan ruang meeting dan kantor administrasi. Setelah menentukan titik pemasangan kamera, aku mulai mengebor. Suara bor listrik memantul keras di ruangan kosong, menciptakan gema yang membuat telingaku berdenging. Aku kembali turun ke lantai 1 untuk mengambil visor dan baut. Tepat saat aku memutar badan dari tangga, aku merasakan sentuhan dingin yang cepat di punggung tanganku, seolah seseorang baru saja menyentuhku dengan ujung jari es. Spontan, aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Mufti sudah di posisinya, sibuk dengan DVR. "Ada apa? Tegang amat mukamu?" tanya Sinta, yang kini sudah duduk bersila di anak tangga ketiga, menatapku dengan heran. "Tadi kayak ada yang nyentuh, cepet banget," jawabku dalam hati, menghela nafas. Saat aku kembali ke atas, aku meletakkan kantong berisi visor dan tiurap di lantai, lalu naik ke tangga untuk memasang bracket kamera. Aku hanya butuh waktu sekitar 2 menit di atas. Ketika aku turun, kantong perkakas yang tadi kutinggalkan di lantai lenyap. Aku menoleh ke kiri, ke kanan. Ruangan ini hanya berisi beberapa kardus, meja kasir, dan Mufti. "Mas Mufti, sampean lihat kantong bautku?" tanyaku agak keras. Mufti mendongak, alisnya berkerut. "Enggak, Yan. Perasaan dari tadi kamu gak bawa apa-apa deh. Kamu yakin tadi gak ketinggalan di motor?" Aku melongo. "Tentu saja aku yakin. Aku baru saja menaruhnya." Sinta tertawa pelan di benakku. "Sudah pindah. Dia mau main-main. Coba cek di belakang kardus itu," katanya, menunjuk ke tumpukan kardus minuman ringan di dekat pintu gudang. Aku berjalan ke sana dengan langkah berat. Sialan, ini pasti ulah si entitas yang dari tadi mengawasiku. Dan benar saja, kantong perkakas itu tergeletak santai di belakang kardus, seolah-olah memang sengaja disembunyikan. Isinya berantakan, baut-baut kecil berserakan. Mungkin tadi aku linglung," ujarku pada Mufti, mencoba bersikap wajar, meskipun rasa kesal mulai mendidih di dalam diriku. Kami terus bekerja. Waktu menunjukkan pukul 20.30. Kami harus bergerak cepat. Aku mulai menarik kabel dari lantai 2, melewati riser kecil yang sudah disediakan di dinding, menuju ruang kontrol di bawah. Proyek ini memakan waktu, karena kami harus memastikan setiap kabel terpasang rapi, tersembunyi, dan tidak mengganggu estetika kantor baru. Kejadian aneh semakin intens. Saat aku sedang mengecek kontinuitas kabel dengan tester di lantai bawah, tanganku tiba-tiba terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang diletakkan di atasnya. Aku melihat ke arah tangga lagi. Sosok di kegelapan itu terasa semakin dekat. Kali ini, Aruna angkat bicara. Aruna, jin pendampingku yang lain, adalah sosok yang lebih tenang, lebih berjarak, dan jarang sekali menampakkan diri sejelas Sinta. Interaksinya denganku hampir selalu dalam bentuk telepati yang berat, penuh dengan vibrasi kekuatan yang dingin. "Rian, energi di sini terkumpul dan fokus padamu. Dia bukan sembarang entitas. Dia punya niat dan kekuatannya cukup tua." Suara Aruna bergetar di benakku, terasa seperti getaran suara dari jauh. Aruna biasanya tidak pernah seserius ini, hanya karena gangguan kecil. "Apa dia berbahaya?" tanyaku, mencoba tetap tenang sambil pura-pura mengecek ulang kabel. "Jika dia berhasil membuatmu tertarik, ya dia mencoba menanamkan ilusi," jawab Aruna. Sinta yang tadi masih senyum-senyum, kini tampak lebih waspada. Dia berjalan perlahan menuju tangga. Tangannya terangkat sedikit, seolah siap menembakkan sesuatu. "Mas Mufti, istirahat sebentar yuk. Kayaknya sebentar lagi azan Isya," ajakku, pura-pura melihat jam tangan. Aku butuh Mufti diam sejenak agar Sinta bisa membersihkan aura di sekitar tangga tanpa menarik perhatian. "Oh ya, sudah jam segini. Perutku juga sudah konser dangdut dari tadi." Mufti tertawa. "Aku cabut dulu ya. Cari nasi bungkus di depan. Kamu tunggu di sinian, mungkin sekitar setengah jam." "Oke mas, sekalian kopi ya kalau ada." Saat Mufti beranjak keluar, Sinta melirikku. "Tidak usah khawatir. Aku sudah mengunci aura di tangga itu.
Dia tidak akan mengganggu lagi untuk sementara. Tapi kamu jangan lengah, katanya. Aku hanya mengangguk kecil. Aku tahu, penguncian dari Sinta pun tidak akan bertahan lama jika entitas itu memang sekuat yang Aruna rasakan. Sinta dan Aruna adalah jin tingkat tinggi. Mereka seperti dua sisi mata uang. Sinta adalah badai yang brutal dan langsung, sementara Aruna adalah lautan dalam yang dingin dan penuh perhitungan. Setelah Mufti pergi, keheningan menyelimuti ruko ini lagi. Kini ditemani suara dengungan listrik dan hembusan nafas lelahku. Aku kembali ke pekerjaanku. Fokus memasang konektor BNC ke kabel koaksial untuk kamera yang tersisa. Aku harus berhati-hati agar kabelnya tidak kendur atau konektornya longgar. Aku sedang membungkuk di bawah meja kasir, tempat semua kabel berkumpul. Ketika tiba-tiba pintu depan kantor terbuka perlahan. Kriat. Aku menegakkan tubuh. Terkejut, siapa lagi yang datang selarut ini? Seorang pria dengan kemeja rapih berwarna biru muda, celana bahan hitam, dan postur tubuh sedikit berisi masuk. Dia terlihat lelah, membawa tas kerja di tangan kirinya. Pak Wahyudi? Tanyaku, memastikan ini pasti pemilik kantor yang Mufti sebutkan tadi. Pria itu hanya mengangguk kecil, senyum tipis di wajahnya. Ya, silakan dilanjutkan mas, maaf mengganggu. Saya cuma mau ambil berkas sebentar di atas, sekalian lihat progres. Katanya dengan suara yang agak serak, terdengar letih. Aku mengangguk hormat. Baik pak, tinggal sedikit lagi. Kami usahakan selesai malam ini. Pria yang kukenali sebagai Wahyudi itu kemudian berjalan menuju tangga dan menaikinya tanpa menoleh lagi. Punggungnya menghilang di balik belokan menuju lantai 2. Aku kembali melanjutkan pekerjaan. Merasa sedikit lega karena setidaknya ada orang lain di dalam gedung. Di sampingku, Sinta hanya berdiri, memandang tangga dengan ekspresi bingung. Dia terlihat tidak mengeluarkan energi apapun, hanya dia mengamati. Kenapa tak? Ada yang aneh sama Pak Wahyudi? Tanyaku dalam hati. Bukan aneh, aku tidak merasakan auranya. Dia baru saja melintas, tapi rasanya seperti angin kosong. Aku bahkan tidak mendeteksi energi manusia. Tapi juga bukan dia yang tadi di pojokan. Ini berbeda. Aku merinding. Sinta tidak pernah salah jika dia bilang auranya kosong. Berarti yang baru saja naik itu. Tiba-tiba ponselku bergetar di saku celana kerjaku. Sebuah notifikasi pesan masuk. Aku menarik ponsel dan membaca pesan itu. Pengirimnya Wahyudi, nomor yang tadi siang diberikan Mufti sebagai kontak darurat. Mas Rian, maaf, saya mendadak tidak jadi ke kantor malam ini. Istri tiba-tiba kurang enak badan. Mohon dilanjutkan saja ya. Saya percaya Mas Rian dan tim. Besok pagi saya langsung cek hasil akhirnya. Terima kasih. Pesan Wahyudi. Mataku membelalak. Pesan itu masuk 1 menit yang lalu. Aku segera memandang ke arah tangga. Wahyudi yang tadi naik berarti itu bukan dia. Lagi-lagi aku dikerjai. Aku menatap Sinta yang kini memegang perutnya menahan tawa. Ekspresi wajahnya begitu nyata dan geli. Tuh kan, dia mau pamer kekuatannya. Sosokan jadi bos, kata Sinta, kini tertawa terbahak-bahak dalam benakku. Aku berdecak kesal. Aku cek dulu, kataku pelan. Meskipun Mufti tidak ada, aku tidak ingin dianggap gila. Aku berjalan cepat menaiki tangga kayu yang berderit. Lantai 2 terasa hening. Aku melangkah ke ruangan yang seharusnya menjadi kantor Wahyudi. Pintu itu tertutup, tetapi tidak terkunci. Aku mendorongnya perlahan. Kosong. Ruangan itu kosong, bahkan tidak ada bau parfum atau asap rokok yang tertinggal. Jendela-jendela tertutup rapat. Entitas itu baru saja menghilang. Aku mengepalkan tangan. Kesal karena sempat-sempatnya aku percaya dan berhenti bekerja. Ketika aku menuruni tangga,
Rasa kesal itu mendadak menguap, digantikan oleh firasat yang dingin dan menjepit. Langkah kakiku melambat. Aku merasakan hawa yang menusuk, jauh lebih dingin dari hawa yang kurasakan saat pertama kali masuk ke ruko ini. Hawa itu bukan lagi dinginnya ketidaknyamanan, melainkan dinginnya kematian yang beku. Di tengah-tengah anak tangga, aku berpapasan dengannya, seorang wanita. Dia berdiri di tengah tangga, seolah menungguku. Posturnya tinggi, mengenakan kebaya Jawa berwarna coklat tua yang sudah usang, dengan rambut panjang hitam yang terurai dan menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Wajahnya cantik, dengan tulang pipi tinggi dan mata yang besar. Namun matanya hitam legam, tanpa pupil atau iris yang jelas, memancarkan ketiadaan yang menakutkan. Aku hanya berjarak 1 anak tangga darinya. Aku berhenti. Sosok itu tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana, memandangiku dengan tatapan yang kosong namun penuh minat. Tatapan itu menembus kulitku, mencapai sumsum tulang. Sinta yang berada di belakangku tiba-tiba berhenti tertawa. Ekspresinya berubah total, dari geli menjadi sangat serius. Bahkan ada sedikit ketakutan yang tersirat di matanya. Sinta melompat, kini berdiri di sampingku, menghadap lurus ke wanita itu. "Rian, jangan tatap matanya, terus jalan," perintah Sinta dengan nada yang sangat mendesak. Aku tahu, sosok ini adalah yang Aruna maksud. Dia bukan sekedar penghuni ruko biasa. Aura yang terpancar darinya begitu kuat, pekat, seolah dia membawa seluruh beban dimensi lain ke dalam ruangan ini. Entitas ini memiliki keterkaitan yang tidak wajar pada energi yang kukandung, energi spiritual yang melindungiku, dan mungkin juga kekuatan 2 jin pendampingku. Aku memaksakan diri untuk terus melangkah, menuruni tangga. Saat bahuku hampir bersentuhan dengannya, udara di sekitarku terasa seperti membeku, menyedot semua kehangatan tubuhku. Aku bisa merasakan bau kunyit dan tanah basah yang sangat kuat dari sosok itu. Aku berjalan melewatinya. Sulit, rasanya seperti menembus air raksa yang dingin. "Rian, energi yang dia pancarkan itu membius. Dia punya niat buruk. Ini bukan sekedar iseng." Suara Aruna masuk ke benakku. Kali ini lebih dekat, lebih waspada, seperti alarm bahaya terakhir. Sesaat setelah aku melewatinya dan kakiku menapak di lantai dasar, hawa dingin yang luar biasa itu lenyap secepat ia datang. Aku berbalik, ingin memastikan wanita itu sudah tidak ada. Begitu pula Aruna. Sinta kini berdiri di sampingku. Tangannya diturunkan, tapi tatapannya masih terpaku ke atas tangga, ke arah lorong kosong di lantai 2. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. "Dia hilang, Aruna juga," kataku dalam hati. Suara batinku terasa bergetar. Sinta menghela nafas panjang dan berat, sesuatu yang jarang sekali dia lakukan. Sudah tidak perlu dipedulikan. Dia sedang diatasi oleh Aruna. Entitas itu kuat, Rian. Sial, dia berhasil mengelabui kami dengan aura Wahyudi tadi. Fokus saja pada pekerjaanmu. Aku akan berjaga di sini, Yan. Jelas Sinta, meskipun kata-katanya tidak menenangkan sama sekali. Sinta adalah petarung yang buas, tapi Aruna adalah yang paling ahli dalam perburuan dan penangkapan spiritual. Jika Aruna turun tangan secara langsung dan menghilang, berarti perburuan itu sudah dimulai. Entitas itu pasti sangat licin dan berbahaya. Aku kembali ke meja kasir, mencoba menyambungkan konektor kamera terakhir, tetapi tanganku gemetar. Konsentrasiku hancur. Bayangan mata hitam legam itu terus menghantui pandanganku. Dia ingin aku. Rasa itu begitu jelas. Aku mencoba menenangkan diri, memaksa diriku fokus. Ayolah Rian, hanya tinggal 1 kamera lagi Rian. Setelah ini selesai, kita pulang. Aku merapalkan doa-doa pendek,
mencoba memancarkan aura perlindungan ke sekitarku. Tetapi Sinta segera menghentikanku. Jangan keluarkan energimu lagi. Dia akan semakin tertarik. Tetap tenang dan jadilah normal, instruksi Sinta. Waktu terasa sangat lambat. Aku menyelesaikan konektor terakhir dan menyambungkannya ke DVR. Semua kamera up, alhamdulillah. Tapi lelahku kini bukan hanya lelah fisik, tapi lelah mental yang terkuras habis. Pukul 22, Mufti belum kembali. Mungkin warung nasi Padang di Wonosobo memang ramai sekali, atau dia mampir ke tempat lain. Buat teman-teman yang punya gedung atau kantor yang pengen dipasang CCTV, langsung saja hubungi Mas Rian ya, penulis ini. Nomor WhatsApp-nya ada di kolom deskripsi. Kita lanjut. Aku memutuskan untuk rehat sejenak. Aku berbaring di atas meja kasir yang lebar, meluruskan kakiku, dan memejamkan mata, berharap bisa mengumpulkan energi selama 15 menit. Aku baru saja memejamkan mata. Belum genap 1 menit, ketika sensasi itu datang. Sensasi yang tak asing, namun selalu mengerikan. Kepalaku terasa seperti digenggam oleh tangan yang sangat dingin, tetapi juga lembut, seolah-olah dipeluk. Genggaman itu menarik jiwaku, sukmaku, dengan kekuatan yang tak terduga. Jantungku berdebar kencang. Aku spontan membuka mata, dan semua sudah berubah. Aku tidak lagi berada di ruko kantor yang dingin. Aku berdiri di atas tanah yang becek berlumpur, dengan bau anjir darah dan kembang 7 rupa yang menyengat. Di sekelilingku, bukan lagi dinding gipsum, melainkan pepohonan besar yang menjulang, diselimuti kabut tebal berwarna hijau kebiruan. Aku segera menyadari, tubuh astralku telah diambil. Aku sudah tidak berada di raga nyataku. Aku melihat ke bawah. Tubuhku sekarang terasa ringan, transparan, dan memancarkan cahaya biru redup. Wujud sukmaku. Sial. Sinta, Haruna. Aku segera mencoba memanggil mereka. Sinta, Haruna, aku dijebak. Tidak ada jawaban. Bahkan suara hatiku sendiri terdengar lemah, seolah teredam oleh kabut tebal ini. Di depanku, berdiri sosok yang tadi kutemui di tangga. Wanita berkebaya coklat tua itu kini terlihat lebih jelas, lebih menakutkan dan lebih kuat. Senyumnya terukir dingin, bibirnya pucat kebiruan. Di tangannya, dia memegang untayan melati yang sudah layu dan berlumur darah kering. Datang juga anak muda, suaranya terdengar mendesis, seolah udara dingin yang keluar dari batu nisan. Suaranya bergema, membuat pepohonan di sekitarku ikut bergetar. Energi yang kau simpan terlalu indah untuk kau biarkan terbuang pada pekerjaan sepele seperti itu. Aku mencoba mundur, tapi lumpur di bawah kakiku terasa seperti semen yang baru mengeras, mengikatku kuat-kuat. Ini adalah penjara astral, dibentuk oleh niat dan energi yang sangat pekat. Aku tahu, aku harus melepaskan diri. Dengan cepat aku merapalkan mantra kejawen yang selalu kuandalkan untuk melepaskan sukmaku dari jeratan energi asing. Aku mencoba mengucapkan mantra pamungkas Pambuka Sukmo, sebuah kunci kuno yang seharusnya bisa memutus ikatan astral apapun. Aku memejamkan mata, fokus. Aku merasakan energi panas mulai berkumpul di dadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Hong Wilaheng Awik Namastu. Namun belum sempat aku menyelesaikan setengah baris mantra, kekuatan di dadaku mendadak padam. Wanita itu tertawa, tawa yang menusuk seperti jarum es. Kau pikir mantra rendahan itu bisa menembus penjara yang kubangun? Aku sudah mengamatimu, Rian. Aku tahu setiap simbol energi yang kau miliki. Katanya melangkah maju. Kau siapa? Lepaskan aku, tuntutku. Mencoba memproyeksikan kekuatan sukmaku, tetapi wujudku hanya bergetar. Aku adalah yang kau cari dan yang mencarimu. Jawabnya ambigu. Matanya yang hitam legam kini memancarkan cahaya merah darah. Nama-nama tidak penting di sini. Yang penting energimu akan menjadi milikku.
Dia mengangkat tangannya yang kurus. Kuku-kukunya panjang, tajam, dan hitam. Tiba-tiba, dari lumpur becek di bawah kakiku, muncul akar-akar hitam yang melilit pergelangan kakiku, menjalar dengan cepat, membelenggu tubuh astralku hingga ke leher. Aku panik. Ini adalah pertama kalinya aku gagal total melepaskan diri. Bahkan sebelum aku sempat menyelesaikan mantra. Entitas ini benar-benar tidak main-main. Dia tidak hanya mengunci raga fisikku agar tidak bisa digerakkan, tetapi dia juga mengunci sukmaku agar tidak bisa memancarkan energi. Mau lari? Tidak bisa. Bisiknya, suaranya kini terasa sangat dekat. Nikmati saja. Sebentar lagi, raga aslimu akan datang ke sini, dan jiwamu akan menjadi energi abadi bagiku. Dia mengincar raga fisikku. Jika sukmaku terjebak di sini dan raga asliku yang masih terbaring di atas meja kasir berhasil ditarik ke dimensi ini, maka aku akan benar-benar menjadi miliknya. Aku harus keluar. Aku mencoba merapalkan mantra lain. Kali ini mantra pemanggil Aruna yang seharusnya bisa menembus dimensi apapun. Aruna, tolong aku, jebakan energi. Namun, wanita itu kembali tertawa. Dia mendekat, wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari wajah astralku. Aroma busuk dan anyir semakin kuat. Percuma, kakak adik jin pendampingmu itu baru saja berhasil kutipu. Dan sekarang mereka terpisah. Yang satu masih sibuk mencari keberadaanku yang palsu. Yang satu lagi sudah kumatikan auranya. Kau sendirian, Rian? Putus asa mulai merayap. Aku tahu, aku tidak bisa bertarung di dimensi ini, di wilayah kekuasaannya, dengan tubuh yang terbelenggu. Tiba-tiba, kegelapan di atas pepohonan kabut itu terbelah. Bukan terbelah oleh cahaya, tapi oleh sesuatu getaran energi yang sangat dahsyat. Seolah sebuah gunung baru saja meledak di langit. Getaran itu begitu kuat, sehingga belenggu akar hitam di kakiku sedikit mengendur. Wanita itu, yang tadinya penuh percaya diri, mendongak. Ekspresi wajahnya berubah menjadi geram dan sedikit terkejut. Sialan, bagaimana bisa? Desisnya. Dari celah energi yang baru tercipta di langit berkabut, dua sosok meluncur turun dengan kecepatan kilat, meninggalkan jejak cahaya keperakan dan kilatan api ungu. Mereka tiba, Sinta dan Aruna. Sinta dalam wujud aslinya terlihat jauh lebih mengesankan daripada saat dia hanya menampakkan diri di sampingku. Dia kini mengenakan amor perak kuno dengan ukiran rumit. Rambutnya yang hitam panjang terikat tinggi, dan matanya memancarkan api ungu yang membara. Nyala api yang mencerminkan kemarahan murni. Aruna di sisi lain hadir dalam wujud yang tenang namun menakutkan. Dia terbuat dari cairan hitam pekat yang bergerak, hanya menyisakan bentuk manusia yang elegan. Matanya adalah dua titik cahaya biru yang dingin. Rian, Sinta meraung. Suaranya bukan lagi bisikan, melainkan gelombang kejut yang merobek dimensi. Kau berani menyentuhnya? Sinta adalah kakak yang protektif, dan melihatku terbelenggu di sarang musuh membuatnya lepas kendali. Energi amarahnya yang selama ini selalu ia tahan agar tidak menggangguku kini dilepaskan sepenuhnya. Tanpa basa-basi, Sinta melesat. Kecepatannya begitu mengerikan. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan wanita itu. Priak! Sinta tidak menggunakan jurus rumit. Dia menghantamkan tinjunya yang diselimuti api ungu tepat ke wajah wanita itu. Hantaman itu menciptakan ledakan energi yang menyapu kabut hijau kebiruan di sekitarnya. Wanita itu terlempar jauh, menembus beberapa pohon astral di belakangnya. Dia menjerit, jeritan yang terdengar seperti ratusan nyawa yang disiksa. Sinta tidak memberi ampun. Dia mengejar, bergerak seperti kilat ungu yang tak terhentikan. Kau pikir kau bisa mengelabui kami dengan wajah pinjaman? Teriak Sinta. Suaranya penuh dendam. Dia menjejakkan kakinya ke dada wanita itu, membuat bumi astral di bawahnya retak.
Kau akan membayar mahal untuk ini. Wanita itu mencoba melawan. Dari tangannya yang kurus, ia menembakkan sulur-sulur energi hitam yang tajam, mencoba menusuk Sinta. Namun, Sinta menepisnya dengan satu lambaian tangan, menciptakan perisai api ungu yang membakar sulur-sulur itu menjadi abu sebelum sempat menyentuhnya. Sementara Sinta melepaskan kemarahannya dalam serangan brutal yang bertubi-tubi, Aruna bergerak dengan tenang. Aruna tidak bergabung dalam perkelahian tangan kosong. Dia adalah backup sejati. Aruna melayang di atasku, tangannya terangkat. Dari tubuh cairnya muncul 2 bilah pedang panjang yang terbuat dari es obsidian, berkilauan dengan cahaya biru dingin. Rian, tahan sebentar. Aku akan memutus kunci belenggumu. Setelah itu, fokus pada raga fisikmu. Tinggalkan sisanya pada Sinta, kata Aruna. Suaranya tenang, kontras dengan kegilaan yang terjadi di medan perang. Dengan gerakan cepat dan presisi, Aruna menyabetkan pedang esnya ke akar-akar hitam yang mengikatku. Es obsidian itu memancarkan resonansi spiritual yang lebih tinggi daripada akar astral wanita itu. Shhh! Ikatan di leher dada dan pinggangku putus. Aku merasakan sukmaku bebas. Aku bisa bergerak lagi. Terima kasih Aruna. Jangan berterima kasih sekarang. Selesaikan dulu urusanmu. Sinta sedang bermain, jawab Aruna. Lalu dia berbalik menghadap medan pertempuran. Sinta sedang melakukan pertarungan yang brutal. Wanita itu ternyata jauh lebih licin. Dia berhasil lolos dari cengkraman Sinta dan kini melayang di udara, mengeluarkan kabut hitam yang beracun. Kau takkan menang. Ini adalah dimensiku. Aku adalah penguasa penarik sukma. Kalian hanya jin rendahan, ejek wanita itu, mencoba memprovokasi Sinta. Hah, jin rendahan? Katamu? Sinta menyeringai mengerikan. Dia kemudian berteriak, memanggil sesuatu yang terasa sangat kuno dan gelap. Tarik, buka gerbang api niscaya. Api ungu di tubuh Sinta mendadak berubah menjadi merah darah dan membesar, menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia bukan lagi Sinta yang kukenal. Dia adalah badai api yang tidak terhentikan. Wanita itu panik. Dia tahu ini adalah batas kemampuan Sinta. Saat wanita itu mencoba melarikan diri, Aruna mengambil tindakan. Tidak ada jalan keluar, kata Aruna dingin, mengangkat kedua pedang esnya tinggi-tinggi. Sangat tirta samudra, bekukan! Dalam sekejap, seluruh area di sekitar wanita itu, termasuk udara kabut dan pohon-pohon di belakangnya, membeku dalam lapisan es biru tebal. Wanita itu terjebak, bergerak sangat lambat, suaranya tertahan di dalam es. Pembekuan Aruna memberi Sinta kesempatan sempurna. Sinta melompat ke udara, memposisikan dirinya tepat di atas wanita yang membeku itu. Kedua tangannya menyatu, mengumpulkan semua energi api merah darahnya. Rasakan hantaman puncak raga sungsang. Sinta menjatuhkan diri menembus es Aruna dan menghantam wanita itu dengan serangan brutal yang ditujukan langsung ke inti spiritualnya. Serangan itu murni kehancuran. Boom! Sebuah ledakan cahaya merah darah mengguncang seluruh di dimensi astral itu. Jeritan wanita itu terputus, berganti menjadi suara gemerisik yang pelan. Sosoknya hancur berkeping-keping, tidak meninggalkan apapun kecuali debu spiritual yang langsung diserap oleh bumi astral. Kemenangan Sinta begitu cepat dan brutal. Sudah beres, sekarang pulang. Sinta kembali ke wujudnya yang lebih tenang, tetapi masih terlihat lelah. Aruna, lindungi dia, perintah Sinta. Aruna mengangguk, lalu berputar menciptakan pusaran energi biru dingin di sekitarku. Pusaran itu menarik tubuh astralku, membawaku kembali menuju raga nyataku dengan kecepatan tinggi. Aku merasakan diriku kembali menembus dimensi. Sensasi dingin dan anyir menghilang, digantikan oleh aroma debu dan cat ruko yang familiar. Aku terbangun, nafas tersengal, dadaku naik turun, dan seluruh tubuhku basah oleh keringat dingin. Aku merasakan jantungku berdebar sangat kencang.
seolah baru saja lari maraton di tengah badai. Aku masih terbaring di atas meja kasir. Posisiku tidak berubah sedikit pun. Di depanku, Mufti sedang membungkuk di bawah meja kontrol DVR, memasang beberapa konektor terakhir. Dia sudah kembali. "Hah, kenapa kamu, Yan? Mimpi dikejar bos galak ya?" tanya Mufti, menoleh padaku sambil tersenyum lebar, menampakkan setumpuk nasi padang yang baru saja dia letakkan di sudut meja. Aku mencoba menormalkan nafasku. Enggak mas, cuma mimpi aneh. Capek banget kayaknya, jawabku. Suaraku masih serak, tenggorokanku kering. Aku melihat Sinta. Dia berdiri di samping meja. Wajahnya pucat, tetapi dia tersenyum padaku. Senyum lega. "Lain kali, jangan mudah tertidur di medan perang," katanya dalam hati. Nadanya bercanda, tetapi matanya memancarkan kelelahan yang nyata. "Sudah selesai mas?" tanyaku pada Mufti, mencoba mengalihkan fokus dari apa yang baru saja terjadi. "Tinggal finishing di kabel power ini, terus cek monitor. Sebentar lagi beres. Tuh, aku sudah bawain nasi padang. Lauknya ayam gulai, panas-panas, biar enak makannya," kata Mufti menyodorkan sebungkus nasi padang yang hangat. Aku mengambil nasi padang itu, dan kehangatannya terasa sangat melegakan. Aku tahu, hanya aku yang baru saja melalui pertempuran hidup dan mati. Hanya aku yang tahu bahwa selama 15 menit aku memejamkan mata, Sukmaku diculik dan dipenjara. Aku melihat ke arah tangga. Lorong itu tampak tenang. Lampu neon memancarkan cahaya putih yang stabil. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk. Dia tidak akan kembali lagi. Sudah musnah total. Energi yang dia punya memang unik. Dia bisa membius kita berdua sekaligus, membuat kita mengabaikan raga aslimu, Sinta meyakinkanku. Dia mengincar auraku tak sejak awal, kataku dalam hati, sambil membuka bungkusan nasi padang. Iya, auramu bersih dan kuat, Rian. Bagi entitas yang hidup dari penyerapan sukma, kamu adalah jackpot. Aruna sedang membersihkan sisa-sisa jejak pertempuran di dimensi astral. Dia akan kembali sebentar lagi, jelas Sinta. Mufti sudah berdiri, tangannya memegang remote control monitor. Coba Yan, kamu cek monitornya. Aku mau makan dulu, perut sudah nggak tahan. Aku beranjak dari meja, menuju monitor DVR. Aku melihat 8 channel kamera. Semuanya menampilkan gambar yang jernih, meskipun dalam mode night vision. Aku melihat ke arah kamera nomor 4 yang terpasang di sudut di dekat tangga. Kamera itu merekam dengan sempurna. Tangga itu terlihat biasa saja, sunyi. Tidak ada wanita berkebaya, tidak ada Wahyudi palsu. Aku merasakan perbedaan yang nyata pada raga fisikku. Meskipun lelah, rasanya ada pembersihan besar-besaran yang baru terjadi. Ada sedikit rasa nyeri di persendian dan tulangku. Efek dari guncangan astral yang brutal. Sial, hanya karena aku ingin istirahat sebentar. Mas Mufti, panggilku sambil mengunyah ayam gulai yang pedas dan enak. Kamu tadi pergi ke warung makan, terus sempat mampir kemana lagi, Mas? Mufti menyeka keringat di dahinya. Oh, aku sempat mampir sebentar ke rumah temanku. Dia jualan kopian. Jadi, aku sekalian beli kopi saset buat nanti malam. Sebentar banget kok, cuma 15 menit tadi. Aku mengangguk. Waktu yang kupakai untuk bertarung di dimensi astral ternyata tidak jauh berbeda dengan waktu yang dihabiskan Mufti untuk mencari makan. Dalam dimensi spiritual, waktu seringkali lebih cepat atau lebih lambat dari dunia nyata. Sambil makan, aku terus memikirkan kejadian tadi. Sosok wanita itu, kekuatannya yang mampu membius Sinta dan Aruna, hingga berhasil menarik sukmaku keluar dari raga. Entitas seperti itu sangat langka. Mereka adalah pemburu sukma, memiliki ilmu pengambilan raga yang tinggi, yang bahkan bisa mengelabui jin sekelas Sinta dan Aruna. Tak, apa kau tahu siapa dia? Entitas dari golongan mana? Tanyaku pada Sinta, yang kini sudah duduk di depanku, mengamati aku makan. Aku belum tahu namanya.
tapi dia sangat tua. Ilmu yang dia gunakan itu bukan hanya dari Jawa, tapi juga ada campuran dari energi-energi timur yang sangat gelap. Dia seperti perpaduan dari beberapa ilmu hitam, Rian. Dia pasti sudah lama bersembunyi di ruko ini. Mungkin dia pengawal spiritual pemilik lama atau tumbal yang ditanamkan, jawab Sinta. Nadanya menjadi serius lagi. Aku terdiam, memikirkan kata-kata Sinta. Tumbal atau pengawal, itu berarti ruko ini menyimpan sejarah yang gelap meskipun terlihat baru. Kalau begitu, kenapa dia mengincar sukmaku? Tanyaku lagi. Karena sukmamu adalah energi murni, Rian, bukan hasil spiritual atau tumbal. Dia ingin upgrade kekuatannya dengan energi yang tidak tercemar. Dia mau menjadikanmu pelayan abadinya, Rian. Itu sudah pasti. Sinta menjelaskan. Suaranya kini terdengar penuh penekanan. Kalau dia berhasil menyerap sukmamu, dia akan menjadi entitas yang tak terkalahkan di wilayah ini. Aku bergidik. Nasi padang di tanganku terasa dingin tiba-tiba. Tak terkalahkan. Aku melihat ke monitor CCTV. Fokus pada kamera yang menyorot tangga. Aku mulai merasa tidak nyaman lagi. Meskipun Sinta bilang entitas itu sudah musnah, bekas energinya masih terasa. Dia musnah, tapi bukan berarti jejaknya hilang, Rian. Aku dan Aruna harus memperkuat segel di ruko ini setelah kita selesai. Kita tidak mau ada makhluk lain yang mengikuti jejaknya karena mencium aroma pertempuran hebat yang baru saja terjadi, kata Sinta seolah membaca pikiranku. Aku makan dengan cepat, mencoba menyelesaikan sisa pekerjaan dan segera meninggalkan tempat ini. Aku merasakan kelelahan yang luar biasa, seolah otot-otot di tubuhku baru saja direnggut dan dipasang kembali. Mufti selesai makan duluan. Dia kembali mengecek DVR, memastikan semua pengaturan waktu dan rekaman sudah berjalan dengan baik. Gimana, Yan? Aman? Tanya Mufti. Aman, Mas. Tinggal rapetin kabel di sini. Terus kita packing alat, jawabku sambil mengencangkan T-wrap terakhir di kabel DVR. Kami bekerja dalam diam selama beberapa menit. Mufti terlihat puas dengan pekerjaannya. Tiba-tiba Mufti menoleh ke arahku. Tadi aku sempat lihat bayangan, Yan. Aku mendongak, hatiku mencelos. Bayangan apa, Mas? Waktu aku baru masuk tadi, kayak ada orang naik ke lantai 2, cepet banget. Aku kira kamu sudah selesai, makanya aku nggak panggil. Nah, tapi kok kamu masih di sini? Jangan-jangan aku salah lihat ya? Mufti menggaruk kepalanya, bingung. Aku menatap Mufti, lalu menatap Sinta. Sinta hanya mengangkat bahu, seolah berkata, lihat kan, kamu gak sendirian yang kena tipu. Ternyata ilusi Wahyudi palsu itu tidak hanya mengelabui aku. Entitas itu memang sangat pandai meniru dan memproyeksikan wujud, bahkan untuk orang yang tidak memiliki bakat spiritual sepertiku. Itu adalah teknik mimikri astral tingkat tinggi. Wah, mungkin satpam, Mas. Atau memang ada orang yang kebetulan lewat, kataku, mencoba bersikap santai. Meskipun tanganku sudah gemetar lagi. Aku tidak mau menceritakan kejadian yang baru saja ku alami pada Mufti. Dia pasti akan ketakutan dan tidak akan mau lagi bekerja denganku. Ya juga sih, ya sudah. Ayo kita beres-beres. Sudah hampir jam 11 malam. Biar besok pagi kita tinggal laporan ke kantor, kata Mufti. Aku membereskan semua alat-alatku, memasukkannya ke dalam tas perkakas. Setiap benda yang kupeluk seperti obeng, tang, atau tester terasa sangat nyata dan menghibur. Aku sangat bersyukur sukmaku kembali ke raga fisik ini. Sinta yang kini sudah kembali ke wujudnya yang biasa, berdiri di sampingku. Dia terlihat lega, tetapi ada jejak keseriusan yang tersisa di matanya. Rian, ini peringatan keras. Kekuatanmu semakin kuat dan semakin banyak entitas yang mengincarmu. Kamu harus lebih waspada.
Lain kali, jangan berani-berani memejamkan mata di tempat seperti ini, tegur Sinta. Aku tahu, tapi dia berhasil membiusnya dengan trik Wahyudi palsu itu. Kalian juga, balasku sedikit kesal karena aku merasa dikalahkan. Dia mengalihkan fokus kami ke tangga, Yan. Sementara dia bergerak cepat ke raga fisikmu yang terbaring. Trik kotor tapi efektif. Makanya Aruna langsung mengejar. Dia tahu raga aslimu dalam bahaya, jelas Sinta. Aku merasakan sentuhan dingin di bahuku. Itu adalah Aruna. Dia sudah kembali. Aku bisa merasakan kehadirannya yang menenangkan, seperti angin sepoi-sepoi yang dingin. Sinta benar. Perlindungan kita berdua harus ditingkatkan, Rian. Aku menemukan jejak energinya mengarah ke sebuah sumur tua di belakang ruko ini. Mungkin ada hubungannya dengan asal-usulnya, bisik Aruna. Aku menghela nafas. Ternyata masalahnya belum selesai. Entitasnya musnah, tapi misteri tentang siapa dia dan mengapa dia ada di ruko ini masih tersisa. Aku harus menyelidikinya, tetapi tidak malam ini. Malam ini aku hanya ingin pulang, mandi, dan tidur nyenyak di Wonosobo. Ayo Mas Mufti, aku sudah siap. Besok pagi kita laporan, kataku. Semangatku kembali berkat Sinta dan Aruna. Aku tahu selama mereka berdua ada di siku, aku aman. Kami meninggalkan ruko itu, mengunci rapat semua pintu, dan memanjat motor Mufti. Dinginnya malam Wonosobo menerpa wajahku, terasa menyegarkan dan membumi setelah semua kekacauan astral yang ku alami. Mufti mengendarai motor dengan santai. Aku yang duduk di belakang, menatap Sinta yang kini melayang di samping motor kami, ikut menikmati udara malam. Jadi Sinta, kamu tadi benar-benar marah? Aku belum pernah lihat kamu sebrutal itu, tak? Kataku dalam hati, mencoba memancing cerita. Sinta tersenyum, senyumnya kini tampak lelah. Wajar saja aku marah, Rian. Dia mengincar raga aslimu. Dia tahu kalau dia bisa memilikimu. Aku dan Aruna akan kehilangan tempat perlindungan kita. Dia tidak hanya mengancammu, tapi juga mengancam kami. Aku harus memusnahkannya secara total, agar tidak ada sisa energinya yang bisa bereinkarnasi, jawabnya. Lalu, kenapa Aruna harus membekukannya dulu? Tanyaku, penasaran dengan strategi bertarung mereka. Tiba-tiba suara Aruna masuk ke benakku. Lebih kuat dari Sinta. Itu adalah teknik penghancuran total. Energi entitas itu terlalu padat. Jika Sinta menyerangnya tanpa adanya pembekuan energi, hanya setengah dari tubuh astralnya yang akan hancur, dan sisanya akan melarikan diri. Pembekuan esku menstabilkan energinya, membuatnya tidak bisa memanipulasi dimensi, sehingga Sinta bisa menyerang tepat pada inti sukmanya. Aku terkesima. Strategi mereka sangat efisien dan mematikan. Mereka benar-benar jin tingkat tinggi, jauh di atas entitas pemburu sukma yang tadi. Mas Mufti, besok kita harus lapor ke Pak Wahyudi ya, tanyaku pada Mufti, mencoba kembali ke dunia nyata. Tentu saja Yan, aku akan hubungi dia pagi-pagi. Semoga saja kantornya lancar beroperasi besok, jawab Mufti. Aku merenung. Haruskah aku memberitahu Wahyudi tentang entitas di ruko itu? Jangan Dian, Aruna segera menginterupsi. Setidaknya jangan sekarang. Entitas itu sudah musnah. Ruko itu aman untuk sementara. Jika kau memberitahu Wahyudi, dia akan ketakutan dan malah memanggil dukun kampung, yang mungkin malah menarik energi lain yang lebih buruk. Biarkan kami yang mengamankannya secara spiritual dulu. Kami akan menanamkan segel abadi di ruko itu besok siang. Aku setuju dengan Aruna. Mufti dan Wahyudi adalah manusia biasa. Mereka tidak perlu tahu tentang pertempuran yang baru saja terjadi. Biarlah ini menjadi rahasia antara aku, Sinta, dan Aruna. Aku menyandarkan kepalaku ke tas ranselku. Rasa lelah yang sempat hilang kini kembali menyerang. Perjalanan astral, meskipun hanya sekejap, menguras energi fisik dan spiritual jauh lebih banyak daripada yang bisa kubayangkan. Iya Yan, istirahat saja. Kami akan berjaga, kata Sinta, nadanya lembut, penuh kasih sayang seorang kakak. Di atas semua ketegangan dan kengerian yang kualami, aku bersyukur atas kehadiran mereka. Sinta yang brutal,
dan Aruna yang penuh perhitungan. Mereka adalah hadiah dari lahir yang tak ternilai harganya. Mereka bukan budak atau bawahan. Mereka adalah keluarga, teman hidup dan pelindungku. Dan mereka baru saja menyelamatkan jiwaku dari penjara spiritual yang menakutkan. Aku memejamkan mata lagi. Tetapi kali ini aku tidak takut. Aku tahu jika ada yang berani menyentuh raga atau sukmaku, badai api Sinta dan es samudra Aruna akan menanti mereka di ambang batas dimensi. Aku membuka mata lagi, melihat ke langit Wonosobo yang penuh bintang. Cerita malam ini akan menjadi rahasia yang tersimpan rapat. Hanya aku, Sinta, dan Aruna yang tahu betapa mengerikannya ruko kantor baru itu. Kami tiba di persimpangan jalan menuju tempat tinggal kami masing-masing. Mufti berhenti. Aku langsung balik, Yan. Besok jam 9 kita ketemu di tempat biasa. Langsung lapor ke kantor pusat, kata Mufti. Siap, Mas. Hati-hati di jalan, balasku. Setelah Mufti pergi, aku berjalan kaki menuju rumah kosku. Sinta masih berada di sisiku, berjalan santai seolah kami baru saja pulang dari acara nongkrong. Aruna, meski tak terlihat, kehadirannya terasa lebih tenang. Energi di sekitar ruko itu harus kita pantau selama beberapa hari ke depan, Rian. Aku sudah menanamkan pengintai spiritual di sana. Tapi kita harus pastikan tidak ada sisa ritual yang terselubung, kata Aruna. Suaranya terdengar seperti sebuah perjanjian. Maksudmu, entitas itu tidak hanya berburu, tapi juga terkait dengan ritual yang lebih besar? Tanyaku merasa ngeri. Mungkin energi yang ia miliki terlalu kompleks untuk sekedar hantu pengganggu. Dia pasti dilahirkan atau dibesarkan dari sebuah pemujaan gelap. Ilmu pengambilan raga sungsang yang ia gunakan untuk menarik sukmamu adalah ilmu kuno yang membutuhkan banyak korban dan ritual berulang. Itu bukan ilmu iseng-iseng. Sinta ikut menimpali. Suaranya kali ini terdengar lebih seperti seorang guru sejarah daripada seorang petarung yang brutal. Aku berhenti berjalan. Pikiranku berputar. Ruko baru itu, sejarah kelam, dan entitas yang lahir dari pemujaan. Ini mengubah segalanya. Ini bukan sekedar gangguan. Ini adalah kasus spiritual yang serius. Kalau begitu, kita harus berhati-hati saat menanamkan segel besok. Jika ada penanam ritualnya yang masih hidup dan merasakannya, mereka pasti akan datang, kataku. Jangan khawatir, kami tahu cara kami. Kami hanya butuh kamu berada di dekat ruko itu besok sebagai penyeimbang dan sumber energi. Kami akan bergerak dalam dimensimu. Kamu hanya perlu berakting seperti manusia biasa. Aruna memberikan instruksi. Kami melanjutkan perjalanan, memasuki gang kecil menuju kosku. Di dalam hatiku, aku tahu petualanganku dengan dunia spiritual baru saja dimulai. Wonosobo, kota kelahiranku, mungkin menyimpan rahasia gelap yang lebih dalam dari yang kukira. Raga fisikku masih lelah, tapi sukmaku terasa lebih waspada, lebih kuat, dan lebih siap. Aku tidak sabar untuk kembali ke ruko itu besok, bukan sebagai teknisi CCTV, tetapi sebagai spiritualis Wonosobo untuk mengakhiri misteri yang telah menjerat sukmaku. Tiba di depan kos, aku mengucapkan selamat malam pada Sinta dan Aruna. Aku tahu, meskipun aku tidur, mereka akan tetap menjagaku. Si pemuda biasa yang ternyata adalah medan pertempuran bagi entitas dari dimensi lain. Nantikan kisah selanjutnya dari Mas Rian hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah.